Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidel Salam dan kedua rekan saya ada Muhammad Rafiq Fadullah dan juga Alkika Raja Kaniska. Di sini kami akan menjelaskan materi Critical Change Method. Tentu bagi kalian yang sudah terjun ke dunia project management sudah tidak asing lagi dengan Critical Change Method. Critical Change Method sendiri merupakan sebuah metode schedule network analysis yang merancang dan mengatur sebuah proyek manajemen yang bertujuan untuk mengidentifikasi tugas utama pada proyek untuk memenuhi kebutuhan sumber daya. Kita mengutip salah satu buku Critical Change Method karya dari Lawrence Village edisi ketiga yang mengatakan salah satu penyebab beberapa masalah kinerja proyek adalah sedikitnya organisasi atau bagaimana membuat menggunakan rencana proyek yang efektif. Dalam kutipan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa metode critical change dapat menuntaskan keefektivitasan sebuah rencana proyek yang terorganisir. Oke, lanjut ke slide 3. Kami mengutip dari sumber website agnos.com. Critical Change metode sendiri bertujuan untuk menghilangkan sebuah penundaan penjadwalan proyek karena ketidakpastian perkiraan durasi tugas yang berlebihan. Dalam artian critical change method ini dapat mengorganisir schedule yang lebih tertata dengan baik sehingga proyek berjalan dengan semestinya. Hal pertama yang perlu kita lakukan untuk berhasil dalam proyek adalah untuk menggambarkan hasil yang ingin Anda buat dan merencanakan bagaimana Anda akan menciptakan hasil itu. Kutipan ini diambil dari buku Critical Change Method karya Lawrence Village. Menurut sumber website acpnotes.com, step pada metode critical change terbagi menjadi 6 step sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi aktivitas dan ketergantungan. Pertama yang kita lakukan, kita harus mengidentifikasi aktivitas dan ketergantungan kita sama menjalankan proyek. Hal tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi segala aktivitas kegiatan dalam proyek berlangsung. Kedua, membuat network diagram. Kedua, kita harus membangun network diagram. Hal ini bertujuan untuk membangun sebuah project manajemen yang terstruktur. Tiga, definisikan kendala. Ketiga hal yang harus dilakukan adalah mendefinisikan kendala apa saja yang akan terjadi ke depannya sehingga bisa meminimalisir kendala tersebut. 4. Menentukan jalur kritis. Keempat, menentukan jalur kritis, di mana hal ini bertujuan untuk menentukan sebuah jalur yang tepat agar project manajemen terorganisir. 5. Menentukan buffer, dan yang keenam adalah menerapkan sumber daya. Buffer terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah project buffer. Project buffer adalah untuk melindungi waktu penyelesaian akhir project dari ketidakpastian jadwal di dalam aktivitas critical change. Project buffer ditempatkan pada akhir project setelah aktivitas yang berada di dalam jaringan kritis yang terakhir. Yang kedua ada feeding buffer. Feeding buffer adalah untuk melindungi dan menjaga kinerja aktivitas jaringan critical change dari perubahan karena tidak kepastian dan jadwal di dalam aktivitas dari jaringan-jaringan yang tidak kritis, sehingga tidak mengganggu aktivitas dalam jaringan dalam hubungan ketergantungan hanya ketika 100% dari feeding buffer dihabiskan untuk mengerjakan aktivitas pada rantai yang tidak kritis, baru akan mempengaruhi pada critical change dan project buffer. Feeding buffer ditempatkan pada persimpangan antara rantai yang tidak kritis dengan critical change. Yang ketiga, yaitu ada resource buffer. Resource buffer adalah untuk mengantisipasi dan menjamin keamanan dari persediaan sumber daya sehingga tidak ada penambahan waktu untuk critical change. Resource buffer ditempatkan pada critical change. Pemakaian durasi project buffer dapat memberikan informasi bagi pihak pelaksana proyek dalam mengambil tindakan yang terkait dengan pengendalian saat pelaksanaan proyek, khususnya dalam mengendalikan risiko yang akan membuat proyek menjadi terlambat dengan menekan risiko yang akan terjadi. Membuat langsung dapat menekan pemakaian dari durasi proyek itu sendiri, yang dimana pada tabel di atas mengidentifikasi kapan pihak pelaksana perlu mengambil sebuah tindakan, khususnya jika pemakaian buffer telah mencapai di zona merah. Pertama, identitas kendala.
yaitu membuat jaringan jadwal, tingkat sumber daya jaringan, mengidentifikasi rantai kritis. Yang kedua, memanfaatkan peluang untuk memperpendek rantai kritis. Yang pertama, cari peluang untuk mengubah atau menambah sumber daya untuk menghapus tugas dari rantai kritis. Yang kedua, mencari peluang untuk mengubah hubungan tugas untuk menghapus tugas dari rantai kritis. Yang ketiga, kurangi perkiraan durasi tugas. Yang keempat, tambahan buffer proyek di akhir rantai kritis. Yang ketiga, subordinasikan tugas rantai non-kritis ke rantai kritis. Yang pertama, tambahan feeding buffer di titik penggabungan dengan rantai kritis. Yang kedua, terlambat memulai rantai makan. Yang ketiga, hapus kelebihan sumber daya yang dihasilkan dari penambahan buffer. Yang keempat, tinggikan kendala. Yang pertama, tambah atau ubah sumber daya di lokasi strategis untuk mempersingkat waktu kritis rantai. 170 mengembangkan jadwal rantai kritis proyek tunggal, mengembangkan jadwal rantai kritis proyek tunggal. Yang kedua, merevisi proses pada tugas rantai kritis untuk mengurus durasinya. Yang kelima, hindari inersia. Yang pertama, simpan jadwal dasar. Yang kedua, kembali ke langkah pertama untuk menjelajahi peluang lebih lanjut guna mengoptimalkan alur kerja. Di sini kami mengambil beberapa sumber referensi, di antara lain adalah yang pertama ada buku Critical Chain Method karya Lawrence Village edisi ketiga. Yang kedua ada resume karya Rian Amanda dan juga Ari Arvianto. Yang ketiga ada website dari eggnotes.com. Yang keempat ada website dari linkarlisten.com. Yang kelima ada mediaanality.com. Yang keenam ada repository its.ac.id. Tugas akhir dari Guna Wirawan.